Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan berbahagia, karena bahagia itu diciptakan, bukan ditunggu. Oke, kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 3. Tapi buat teman-teman yang belum mendengarkan episode 1 dan episode 2, silakan didengarkan dulu, karena bahasan kita itu nyambung. Dan next-nya yang kita bahas itu semakin tinggi, jadi kalau ngikutin dari awal tuh enak. Judul yang akan kita bahas kali ini adalah Tuhan itu apa? Oke, sebelum kita bahas, sekarang saya tanya dulu sama kalian. Apa yang kalian ketahui tentang Tuhan? Tuhan itu apa? Tuhan itu siapa? Atau Tuhan itu bagaimana? Dan saya yakin saat saya tanya itu, umumnya orang pasti yang terlintas di kepalanya itu Tuhan itu siapa? Belum sampai Tuhan itu apa atau Tuhan itu bagaimana. Padahal Tuhan itu harus mencakup siapa, apa, dan bagaimana. Entah itu merujuk kepada nama, sosok, atau suatu zat. Nah, sekarang kita bahas satu-satu Tuhan itu apa, siapa, dan bagaimana. Karena jarang orang yang bahas Tuhan itu apa. Pasti Tuhan itu siapa, cuma itu aja. Oke, saya harap teman-teman mendengarkannya dengan seksama. Didengar pakai hati, karena yang akan kita bahas ini sesuatu yang pokok, sesuatu yang penting. Jangan sampai kita salah pilih Tuhan. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Tuhan itu apa, siapa, dan bagaimana. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu sesuatu tempat seseorang rela didominasi hidupnya. Rela berkorban, rela menderita, rela berjuang untuk sesuatu tersebut. Nah, sesuatu itulah yang disebut Tuhan. Nah, lalu bagaimana Tuhan itu? Tuhan akan memberikan petunjuknya pada manusia bagaimana cara kita mengabdi kepadanya. Nah, kalau kita sudah tahu Tuhan itu apa dan bagaimana, nanti kita bisa merujuk ke Tuhan itu siapa. Jadi siapanya Tuhan itu tergantung apa dan bagaimana versi kalian masing-masing. Oke, jadi paham ya. Sekarang kita coba koreksi ke diri kita sendiri. Apakah kita sudah rela didominasi, rela berkorban, rela menderita untuk Allah saja? Atau jangan-jangan kita rela didominasi, rela berkorban, rela mengabdi pada yang selain Allah juga? Selain Allah itu bisa sesuatu, bisa seseorang, atau apapun yang kita itu rela kepadanya. Jangan-jangan secara tidak sadar, Tuhan kita sudah lebih dari satu. Nah, itulah mengapa yang saya bahas tadi di awal tuh bukan Tuhan itu siapa dulu. Siapa ditaruh di akhir. Kalau siapa ditaruh di awal, kayak pemahamannya anak SD. Tuhan itu siapa? Allah. Sampai gede, kita taunya cuma itu doang. Oh, Tuhan saya Allah kok. Saya nggak nyembah Buddha, saya nggak nyembah Yesus, saya nggak nyembah patung. Karena kita cuman terpaku di Tuhan tuh siapa. Jadi cuman sosoknya aja. Kalau itu mah bocah TK juga tahu. Tapi karena tadi kita sudah membahas Tuhan itu apa dan bagaimana, sekarang kita paham. Sekarang kita sadar, oh ternyata Tuhan itu tempat di mana kita mengabdikan diri kita. Nah sekarang kita koreksi, kita mengabdikan diri kita itu pada siapa? Pada Allah, apa ada sosok-sosok lain? Bos kita, atau mungkin jabatan, atau mungkin uang, dan lain-lain. Kalau memang iya, berarti Tuhan kita sudah lebih dari satu. Dan ingat, Allah tidak suka diduakan. Padahal, hampir sepertiga ayat dalam Al-Quran itu isinya ketauhidan. Ketauhidan itu Allah yang Maha Tunggal. Jadi kalau ayat dalam Al-Quran itu ada 6 ribuan, berarti sepertiganya itu 2 ribuan ayat. Itu bilang Allah Maha ini, Maha itu. Jadi ketauhidan Allah itu hampir di 2000 ayat itu. Nah terus pemahaman kita sama kayak pemahamannya anak TK tadi. Tuhan itu siapa? Allah. Udah. Tapi kita nggak tahu Allah itu yang bagaimana. Allah itu apa. Hukumnya Allah bagaimana. Kita nggak pernah bahas. Saat kita mengakui Allah itu Tuhan kita, berarti kita harus berkonsekuensi menerima semuanya. Menerima semuanya itu menerima hukum Allah, menerima aturan Allah. Jadi nggak bisa kita pilih-pilih. Kalau ke Allah yang enaknya aja gitu. Contohnya gini. Allah itu maha pemberi kemuliaan. Iya, Allah maha pemberi kemuliaan, tapi di sisi lain Allah juga maha pemberi kehinaan. Itu di Asmaul Husna ada, silahkan dicek. Nah, Allah memberi kehinaan ke siapa? Allah memberi kehinaan ke orang-orang yang mengakui kalau Allah itu Tuhannya, tapi dia tidak menjalankan hukum-hukumnya Allah. Nah, Allah berhak memberi kehinaan pada orang tersebut. Terus jangan sampai juga kita kalau bertuhan ke Allah, tapi kalau pakai hukum, pakai hukumnya orang lain.
pakai hukumnya bos kita, pakai hukumnya aturan ini, aturan itu. Loh, berarti secara tidak sadar Tuhan kita sudah lebih dari satu. Kecuali aturan-aturan tersebut sinkron dengan aturannya Allah dan tidak melanggar syariat. Itu nggak apa-apa kita ikuti. Tapi kalau sudah ada yang salah, terus kita ikuti, berarti kita sudah rela didominasi oleh sesuatu tersebut. Nah, itu berarti Tuhan kita sudah lebih dari satu. Contohnya gini deh, bos kita ngomong, ternyata salah, tapi kita sebagai bawahan takut kan, terus dibenerin aja itu omongan. Loh, berarti kita sudah mengakui ada maha benar lain selain Allah. Allah dan bos kita, berarti jangan sampai kita kayak gitu. Oke, sekarang saya simpulkan dari pembahasan kita tadi, berarti seperti apa Tuhan itu? Siapa, apa, dan bagaimana? Siapa Tuhan? Itu berarti sosoknya, ya Allah itu. Apa Tuhan itu? Adalah kesadaran kita bahwa kita rela didominasi, rela mengabdi untuk Allah itu tadi. Dan bagaimana Tuhan itu? Berarti itu caranya. Cara menyembahnya yang gimana? Ya sesuai kitabnya dan sesuai utusannya. Siapa, apa, dan bagaimana itu tadi, itu juga sinkron pada syahadat kita. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu juga 3 poin. Saya bersaksi, saya berarti diri kita, 1 ya. Tiada Tuhan selain Allah. Allah berarti sosoknya, 2. Dan yang ketiga, dan Muhammad utusan Allah berarti 3. Jadi siapa, apa, dan bagaimana itu juga sinkron dengan kita, Allah, dan Nabi Muhammad. Allah sebagai sosoknya, terus kita mengabdikan diri kepada Allah, dan bagaimana caranya sesuai kitabnya yang dibawa oleh utusannya. Nah, bila salah satu dari 3 poin itu tidak kita lakukan, berarti secara tidak langsung kita sudah termasuk syirik. Contohnya gini, saya sudah sholat, tapi tujuan saya sholat ternyata dunia. Berarti kalau sholat kita nyembah Allah, tapi tujuan hidup kita dunia, berarti sudah 2. Allah dan dunia, berarti Tuhannya sudah bukan 1. Jadi paham ya, disinilah pentingnya tauhid. Jangan sampai kita kalau nyembah Allah, tapi tujuan kita, pengabdian kita bukan Allah. Itu bahaya lah. Sepertiga Quran isinya ketauhidan, karena inilah penting. Jadi bukan sesepele Tuhanmu siapa Allah, bukan sesepele itu, tapi Allah itu seperti apa, bagaimana cara kita menyembah, itulah yang penting. Kita dengan mudahnya mengakui Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Allah, tapi kita nggak ngapa-ngapain karena kita nggak tahu tata caranya gimana. Nah itu bahaya, jangan sampai kayak gitu. Jadi semua harus dilakukan satu paket. Oke, sekarang kita cek. Ada beberapa ayat yang bilang seperti ini. Contohnya di surat Al-Furqan, surat nomor 25, ayat 43. Sekarang kita cek, yang artinya, sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Loh, berarti di ayat ini menjelaskan, Tuhan itu bukan cuma sosok, bahkan keinginan pun itu bisa jadi Tuhan. Ambisi kita yang berlebihan terhadap sesuatu itu bisa jadi Tuhan lain selain Allah. Ini kan bahaya. Kemudian di ayat lain, surat nomor 45, Al-Jasiyah, ayat nomor 23, yang artinya seperti ini. Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Lo bayangin, hawa nafsu pun bisa jadi Tuhan. Hawa nafsu itu contohnya kayak ingin menang sendiri, omongannya pingin bener sendiri, itu kan termasuk hawa nafsu. Hal seperti itu bisa jadi Tuhan lain selain Allah. Lo bayangkan betapa tipisnya perbedaan antara Tuhan Allah dan Tuhan selain Allah, itu tipis sekali. Ada lagi di surat At-Taubah, surat nomor 9, ayat nomor 31, yang artinya seperti ini. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Loh, bayangin, rahib-rahib itu bisa diartikan ulama-ulama atau orang pinter. Bahkan orang berilmu pun kita nggak boleh membenarkannya 100%. Karena manusia tetaplah manusia. Pasti ada kurangnya. Yang benar 100% cuma Allah dan Rasulnya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang pinter pun belum tentu sang pemilik kebenaran. Itu belum ada jaminan. Jadi kitalah yang harus memfilter semuanya pakai hati kita sendiri. Karena yang ditanggung jawabkan di akhirat nanti itu hati kita. Bukannya si A, si B, orang pinter A, orang pinter B, orang berilmu A, orang berilmu B. Bukannya itu. Tapi kita yang dimintakan pertanggungjawaban. Jadi segitu dulu yang kita bahas. Sekarang kita koreksi diri kita sendiri. Kenapa kalau ke uang atau ke dunia kita paham? Oh, kita harus berusaha biar sukses. Tapi kenapa kalau ke agama kita nggak bisa kayak gitu? Jadi mulai sekarang kita harus merubah
pola pikir kita, pola konsep ketuhanan kita. Jadi Tuhan kita ini Allah atau ada yang selain Allah. Jadi mulai sekarang kita harus cermati itu baik-baik. Jangan sampai ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang ada dalam hidup kita, itu bahaya. Dan mulai sekarang kita harus memahami Al-Quran. Jadi seperti ibarat, jangan tunggu sembuh baru minum obat. Percuma kan, sembuh dulu baru minum obat. Sama, jangan tunggu hati bersih dulu, baru baca Quran, baru memahami Quran. Jangan. Justru dengan kita memahami dan membaca Quran, hati kita dibersihkan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan mau memahami. Kita ketemu di episode berikutnya. Bila ada kurangnya mohon maaf, bila bermanfaat mohon disebarkan, karena sebarkanlah walau hanya satu ayat. Terima kasih, salam para pencari petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.